Oke, teman-teman selamat pagi. Pagi. Datang di acara Business Wisdom ya, talk show bersama Bapak Joni Rahmat. Terima kasih buat teman-teman semua, para peserta untuk acara hari ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi ya teman-teman. Kita bisa mulai. Selamat pagi Pak Joni. Pagi Mbak, Pak Nadine, Mas Indra. Pagi. Ya, terima kasih atas kesediaannya nih Pak Joni buat ngobrol-ngobrol. Iya Mbak, terima kasih juga sudah ada kesempatan untuk bisa sharing walaupun kita melakukan physical distancing nih melalui online aja. Ya, betul Pak. Ya, kita mulai aja langsung ya Pak ya. Kita ngobrol aja di sini. Nanti juga bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya di feature yang di bawah, atau mungkin mau langsung ketik chat juga nggak masalah. Baik, kita mulai dari sebentar ya. Oke, Pak Joni, mungkin untuk awal ya Pak, kita kan mau tahu juga ya. Sebelum saya bertanya, mungkin saya ceritakan dulu pengalaman latar belakangnya Pak Joni ya, boleh ya Pak? Iya Mbak, silakan Nah, Mbak. Oke, jadi Pak Joni Rahmat ini asal dari Sukabumi ya Pak ya? Anak kampung ya, orang kampung. Sukabumi ya Pak ya. Dan pada saat remajanya tuh senang olahraga, bela diri, sama berantem katanya. Ya, terus cita-citanya itu senang jalan-jalan ya, mau keliling dunia gitu ya. Nah, makanya sampai akhirnya sekolah di Akademi Ilmu Pelayaran. Iya Pak Joni ya, Akademi Ilmu Pelayaran. Mohon maaf, mungkin admin boleh mute semua dulu kecuali saya dan Pak Joni. Nah, oke, thank you. Nah, jadi kembali lagi, jadi Pak Joni ini sekolah di Akademi Ilmu Pelayaran di tahun 1979 tuh masuk atau lulus tuh Pak? Mohon maaf, lulus Mbak itu Mbak. Jadi lebih tua lagi tuh usia saya. Iya, sudah lulus ya Pak ya. Baik, Sasa baru lahir, saya baru 2 tahun. Kemudian masuk ke extension UI ya Pak ya? Iya. Dan di Lemhanas juga gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa banget ini. Kata junior-juniornya kalau panggil Nior ya Pak ya? Iya, senior tapi disingkat jadi Nior gitu. Nior, iya Pak. Nah, kemudian setelah itu sempat bekerja ya Pak Joni ya. Kemudian lanjut menjadi dirut di PT Citra Buana, ya, terus di Intertek sampai sekarang ya Pak ya? Iya betul ya. Udah lama juga itu perusahaan, dari 1988 nih teman-teman. Ya alhamdulillah berarti sudah 32 tahun kali ya. Iya, luar biasa ya. Kemudian menjadi COO dari MRA Group ya Pak ya, dari 2004 sampai 2009 ya Pak ya. Iya. Ya, kemudian di Rutma Buah Harley Davidson, dan juga sekarang menjalani sebagai agent di Prudential ya Pak ya. Oke, boleh kita lanjut sekarang ngobrol-ngobrol dengan Pak Joni. Kira-kira nih Pak, boleh ya tolong diceritakan perjalanan hidup atau karir dari seorang Pak Joni Rahmat. Banyak yang belum tahu nih Pak. Seperti apa sih latar belakangnya Pak Joni Rahmat? Boleh ya Pak ya? Tentu boleh Mbak. Silakan Pak Joni. Baik. Ya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Ini merupakan satu nikmat dan anugerah yang kita selalu syukuri dalam suasana pandemik atau
COVID-19 ini, Mbak. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik KPM In Company, Mas Indra, dan juga Mbak Nadine, yang selalu memberikan kami, kita semua, agent, leader dari In Company ini, kesempatan untuk maju, motivasi, dan salah satunya adalah dalam bentuk sharing seperti ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua peserta yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Semoga apa yang nanti akan kita dengar, kita sharing, kita mungkin saling tanya jawab pada pagi hari ini membawa manfaat ya untuk kita semua, terutama untuk saya. Jadi kembali kepada awal cerita saya, ini saya masuk di AIP tahun 75, tapi mundur lagi, ini mengingat usia 64 tahun nih, mungkin saya saat ini sebelum ada undangan lain yang lebih tua, jadi terpaksa saya yang paling tua. Aduh, tapi gayanya sih kayaknya. Iya. Bukan tua, Pak, mapan, Mbak. Oh, alhamdulillah mapan. Iya. Udah lebih mapan. Iya, saya melihat atau beranggapan apa yang selalu saya lakukan, termasuk juga sharing hari ini, merupakan refleksi diri saja. Jadi pada usia sekarang, saya selalu melihat apa sih yang sudah saya capai, apa yang saya sudah dapatkan, apa yang salah saya lakukan, dan apa yang saya masih harus kerjakan gitu ya, selagi umur dikandung badan. Jadi selama masih hidup ini tentu kita ingin melakukan segala sesuatu secara positif dan produktif gitu ya. Saya juga yakin bahwa roda kehidupan itu berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Hal ini selalu saya ingat terus, membuat saya selalu mawas diri. Jadi membawa saya kepada satu perasaan bersyukur. Saya mensyukuri apapun yang saya dapatkan ini sebagai satu nikmat dan anugerah dari Allah kepada kita sekalian, khususnya kepada saya. Kembali kepada masa kecil saya nih. Jadi saya lahir dan besar di Sukabumi. Kemudian ketika antara kurun waktu tahun 69 dan tahun 71, lama banget ya mundurnya. Saya baru lahir. Iya. Nah, itu masa-masa saya SMP berarti. Memang sebagai seorang remaja, saya termasuk remaja yang aktif. Nggak suka diam di rumah. Saya senang olahraga, khususnya olahraga bela diri. Saya pelajari betul itu. Olahraga karate dan silat. Itu saya campur aduk, jadi udah campur sari. Tiap hari berantem. Tiap hari. Entah kenapa, mungkin ini suatu kegiatan yang membuat saya itu kayak mau praktek gitu loh. Kalah menang nggak jadi masalah buat saya. Kalau kalah ya udah saya ngaku kalah. Kalau menang ya sudah juga gitu kan. Sedemikian rupa saya bisa cerita dan memberikan satu bayangan ketika itu. Ada kawan saya kebetulan blasteran bule, tingginya 188 cm tinggi. Itu saya ajak latihan di ruang latihan saya di belakang rumah itu ya. Ada ruangan latihan saya cukup besar. Dalam hitungan 3 detik saya bisa jatuhkan dia. Dan kaki saya sudah di leher dia itu. Di bawah. Iya. Ya, bayangkan, ketika itu nih ceritanya. Iya. Sekarang sih terbalik kali ya. Sekarang saya udah nggak berani yang gitu-gitu udah nggak berani. Kemudian saya juga senang motoran. Naik motor sampai jatuh bangun berkali-kali dengan segala ini deh. Motor saya dulu Suzuki, kemudian RX King tuh motor copet tuh. Motor cepat. Ya itu hobi motoran sampai kepada
saya kenal dengan Harley Davidson ketika SMP itu. Itu salah satu paman saya punya Harley, tinggal di Jakarta, suka bolak-balik ke Sukabumi naik motor itu. WL ya, kalau sekarang motor itu udah motor antik, tapi dulu kok kayaknya enggak gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu cikal bakal yang membuat saya mencintai Harley Davidson sebagai salah satu kendaraan atau hobi roda 2 terbesar. Sampai sekarang nih, saya nggak punya motor lain untuk hobi saya kecuali Harley. Entah kenapa, yang lain itu ya motor juga sih, cuma buat saya ya Harley aja gitu. Ya mohon maaf, hobi kita mungkin seperti masing-masing ya. Oke, next. Kemudian saya masuk SMA tahun 72, selesai 74. Ketika saya dalam hobi karate itu, saya di perguruan saya ketika itu saya menjadi salah seorang pelatih. Kemudian tempat latihan kami itu di samping rumah saya itu ada markas tentara Brigif Infanteri. Nah, di salah satu ruang serbagunanya lah itu saya dan teman-teman berlatih. Makanya mungkin ini juga cikal bakal yang menyebabkan saya tuh mempunyai hubungan yang dekat dengan tentara atau mempunyai teman-teman, banyak teman-teman saya dari TNI ya, tentara dan juga polisi. Saya menjadi pelatih mereka, ya namanya kita melatih ya dalam suasana berlatih itu tidak ada pangkat dan jabatan lagi, kita sama-sama. Nah, kemudian cita-cita, saya ingin keliling dunia atau melihat dunia, travel the world ceritanya. Pilihan saya, menurut saya pada saat itu, kalau mau keliling dunia itu harus kerja sebagai, kalau tidak sebagai pilot, ya sebagai pelaut. Pemikiran saya cuma dua itu. Nah, kemudian ketika saya kelas 2 SMA, saya mengukur tinggi badan saya nih, kalau saya tidak salah, cuma 165. Kalau ukurannya salah mungkin bisa kurang atau bisa lebih, pokoknya sekitar itu deh. Jadi saya pikir kalau saya lanjutkan cita-cita saya ini dengan jalur menjadi pilot, saya akan mendapat banyak saingan. Saat itu aja saya udah pikir kayak gitu. Ini Blue Ocean Strategy barangkali ya namanya. Selalu mencari samudra biru. Jadi saya ketika kelas 2 SMA, saya sudah pastikan bahwa saya tidak akan masuk API, Akademi Penerbangan Indonesia, dan saya pastikan saya akan masuk AIP. Cuma itu aja, fokus banget. Nah, akhirnya luluslah SMA, saya anak dari daerah masuk Jakarta tahun 75. Dengan segala perjuangan, keberadaan seada-adanya, tidak ada koneksi, melewati 3 tahap ujian, alhamdulillah saya lulus. Masuk di AIP, saya cuma tahu bahwa itu sekolah pelaut, nggak taunya di dalamnya, aduh keras banget, karena ya pembinaannya semi militer dan ketika itu oleh marinir, pelatih kita. Selama 1 tahun di pelonco habis, ya kepala pelontos, tidak pernah lebih dari 1 mili rambut, jalan harus mendekat kepada tembok terus, tidak boleh lebih dari 10 cm dari tembok. Jadi harus mepet terus kepada tembok, tujuannya cuma ke seberang situ, tapi karena temboknya muterin ruangan, ya harus muter ruangan. Itu namanya junior kayak gitu. Dan tidak boleh saling salip. Jadi berderetan kayak semut gitu loh, kayak semut, nggak boleh nyalip. Sedemikian rupa, kalau salah ya pasti hukuman. Kemudian peralatan seragam kita, epaulet, tanda-tanda taruna itu harus selalu mengkilap. Jadi dibraso bersih, pakai sikat gigi, jangan ada celah-celahnya masih ada ketinggalan tuh kotoran, karena itu diperiksa.
Kalau malam kamar kita kan isinya 16 orang, jadi 8 tempat tidur susun. Ada apel malam, kontra apel dihitung. Nah itu saatnya senior memilih mencari kesalahan dari junior. Pemeriksaan itu kebersihan pakai sarung tangan putih yang kayak orang mau kawin itu. Tembok, kolong tempat tidur, papan-papan itu semua dilap, dicari. Kalau masih ada itu kotoran di sarung tangannya, satu kamar semua dihukum. Jadi yang saya dapatkan dalam masa perpeloncoan seperti itu, satu, mental saya yang tadi suka berantem itu hancur. Menjadi satu disiplin. Menjadi satu sikap tidak boleh salah. Jadi korek. Kemudian setia kawan. Karena kalau saya salah, yang dihukum bukan saya sendiri, tapi teman satu kamar atau teman satu angkatan. Nah, hal ini membuat kita harus mempunyai rasa kesetia kawanan yang tinggi, toleransi, dan nggak boleh salah. Gitu ya. Juga ini menghilangkan gengsi saya. Kami pada masa-masa perpeloncoan itu bersihkan kamar sendiri, harus rapi ya. Spray itu harus kencang. Itu diukur tuh, kalau masih ada kerut-kerut dikit, wah kena lagi tuh. Kena. Kemudian bersihkan WC. Tahu sendiri dong, senior nggak mau bersihin lagi kalau udah senior kan. Jadi kalau, mohon maaf, kalau udah pup, kadang-kadang kamu bersihin, karena ada yang bersihin nanti. Jadi kita jadi cleaning service-nya kayak gitu. Wah, luar biasa. Benar-benar nggak ada itu anak orang kaya, nggak ada itu anak pejabat, pokoknya namanya junior ikut semua aturan itu. Ini 1 tahun penuh kita alami, benar-benar membuat sikap yang tadinya sebelum masuk tuh kayak apa, berubah semua. Sifat manja, sifat tinggi hati, sifat iri, sifat mau menang sendiri, itu semua jadi hilang. Nggak berani kita tunjukin tuh siapa kita. Mungkin kalau pulang ke rumah masing-masing jadi anak mama lagi barangkali, saya nggak tahu ya. Nah, kemudian berlayar. Saya berlayar selama beberapa tahun, itu lulus tahun 79, kita mempunyai tujuan jangan cuma terpaku pada jabatan atau pangkat yang ada, tapi kita harus segera naik. Oleh karenanya, minimum 2 tahun harus naik jabatan. Oleh karena itu, 2 tahun berlayar, segera ujian. Jadi kami lulus dengan mualim pelayaran besar 3, ujian 2 tahun untuk mengambil MPB 2, ujian lagi 2 tahun untuk mengambil PB1. Tahun 85 saya sudah dapatkan MPB 1 saya, memberikan hak saya untuk berlayar sebagai nakoda di kapal besar, di pelayaran yang antar negara. Nah, di sini saya belajar banyak melihat pimpinan-pimpinan, kemudian di kapal ya, bergaul dengan sesama pelaut, kemudian bergaul dengan berbagai suku bangsa, antar bangsa, itu memberikan banyak dasar-dasar di dalam saya melihat kehidupan. Kemudian saya nggak terus berlayar karena saya melihat ada kesempatan kerja di darat. Jadilah saya orang yang bekerja di darat untuk menjadi pemeriksa kapal, marine inspector. Bekerja di sana beberapa tahun di sebuah perusahaan. Saya, karena perusahaan tersebut pimpinannya serta banyak pejabat kuncinya itu adalah senior-senior sendiri, jadi dari alumni dari sekolah yang sama. Kita kayak tadi lagi, kayak semut jajar lagi, kalau mau naik pangkat harus nunggu yang atas dulu meninggal atau keluar atau apa gitu ya. Nah, saya itu selalu melihat dan berpikir forward thinking ke depan, ini kalau bisa percepatannya seperti apa, saya pengen lakukan percepatan. Jadi satu saat saya sebenarnya sudah layak dijadikan direktur di perusahaan tersebut,
tapi oleh karena senioritas, salah satu senior itu menolak gitu ya. Oh, belum boleh karena masih ini. Udah pindahkan aja dia ke Balikpapan jadi kepala cabang. Wah, dengar begitu, saya langsung merasa perjalanan karir saya agak dihambat. Kemudian saya minta keluar. Nah, oke. Tahun 88 saya mendirikan perusahaan yang sampai dengan saat ini masih berdiri, alhamdulillah. Karyawannya lumayan banyak, ada sekitar 1.000 orang karyawan, Citra Buana Indoloka dan Intertek Utama Services. Di situ saya mendapatkan exposure internasional. Jadi karena ini perusahaan internasional, PMA, partner-partner saya dari Inggris, dari Australia, dari Singapura dan Hong Kong. Nah, di situ saya mendapatkan banyak hal, masalah leadership, masalah bagaimana saya earning trust, bagaimana saya mendapatkan kepercayaan. Nah, hal yang mungkin bisa saya share di sini dalam bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu, saya nggak pernah touch masalah keuangan. Jadi di perusahaan itu, masalah keuangan saya selalu tunjuk orang keuangan yang profesional. Kemudian selalu saya dengar dari partner, kita mau pakai auditor mana. Pokoknya saya nggak mau touch masalah keuangan. Saya nggak mau kita ribut dengan partner ataupun apa, hanya karena ada satu kecurigaan masalah uang atau apa. Saya tidak. Jadi di sini mungkin saya bisa sampaikan bahwa masalah kejujuran, honesty itu penting ya. Karena ini akan membangun reputasi yang saya dapatkan sampai dengan saat ini. Kemudian Harley Davidson. Harley Davidson itu satu hobi di mana I do what I love and I love what I do. Ini luar biasa. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan bisa menjadi seperti saya, dapat kepercayaan memimpin sebuah perusahaan di mana ketika itu kami hanya satu-satunya importir dan distributor untuk Harley Davidson di seluruh Indonesia. Namun demikian, tentunya kita tahu sama-sama tahun 2016 itu perusahaan ini keagenannya harus saya kembalikan oleh karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan ya. Ini nanti kita cerita sendiri masalah itu. Nah, tahun 2004 saya masuk Lemhanas. Saya ingin cerita sedikit tentang Lemhanas. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini satu lembaga di mana berada di bawah presiden dan membina karakter-karakter pemimpin di situ. Jadi hanya mereka yang calon-calon pemimpin yang bisa masuk di sana. Nah, saya luar biasa sekali merasa bersyukur, alhamdulillah saya dari swasta, oleh karena ketika itu saya menjadi Chief Operating Officer di MRA, saya membawahi 40 perusahaan, di mana lebih dari 20 perusahaan diantaranya adalah media radio, Hard Rock FM, iRadio, Cosmopolitan FM, kemudian Trax FM, kemudian ada majalah-majalah, Harper's Bazaar, kemudian Cosmopolitan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena saya membawahi media, saya dianggap layak untuk bisa ikut di situ. Padahal seharusnya hanya kader politik atau dari organisasi masyarakat ormas yang masuk di sana. Tapi alhamdulillah ya sudah demikian jalan yang saya dapatkan, saya bisa. Kepemimpinan secara nasional. Bagaimana kita berpikir secara holistik. Tidak berpikir secara sektoral. Tidak berpikir sendiri, tapi berpikir untuk bersama, berpikir untuk kepentingan sesama. Itu saya dapatkan di sana. Bagaimana kita menghargai, tidak ada orang yang salah, tapi mungkin dia harus diperbaiki, mungkin dalam cara penyampaian tidak sama, itu debat itu satu hal yang wajar. Nah, kemudian satu yang saya bawa pulang ketika itu sebagai oleh-oleh kembali kepada usaha, kepada grup saya adalah menyanyikan Indonesia Raya setiap kali acara dilakukan. Tahun 2004. Jadi kembali ya, sekarang 2020. Sudah umum sekarang setiap acara itu selalu ada
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dulu waktu itu kayaknya saya yang bawa oleh-oleh ke dunia swasta deh rasanya. Ya, kemudian di Harley kita praktekkan, dan kemudian itu meluas dan menjadi satu ciri khas bahwa kita mencintai bangsa kita sendiri dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara-acara tertentu. Saya juga mendapatkan pengalaman mengelola restoran dan media selama saya menjadi Chief Operating Officer di MRA Group itu. Nah, kemudian 2016 setelah usaha keagenan Harley Davidson kita kembalikan, praktis 2016 itu saya pada cooling down period. Katanya orang sih, muka saya terlihat lebih cerah setelah tidak menjalankan Harley lagi gitu ya, entah kenapa ya. Tapi saya tahu stres saya sebagian besar sudah terangkat karena beli dalam dolar, jual dalam rupiah. Itu berat banget. Tapi 2016 sampai 2018 itu saya selesaikan. Karyawan kita terminasi, perusahaan satu persatu kami tutup, pajak kami selesaikan, hutang kepada bank kita bereskan sampai nol. Di sini yang saya ingin berikan sebagai satu penekanan adalah bagaimana saya dan rekan-rekan partner saya ingin menjaga reputasi, nama baik. Penting banget. Menjaga nama baik itu penting karena kita bawa sampai mati. Jadi saya tidak mau nama saya tercoret di BI misalnya, di blacklist, oleh karena kartu kredit saya nggak bayar, misalnya. Atau hutang perusahaan saya tidak bayar, wah itu repot, saya nggak mau. Saya nggak mau membuat nama saya tercoreng. Itu sebagai bisnismen, saya lakukan itu dan itu terbawa sampai sekarang. Menurut saya, hal itu sudah menjadi sikap saya. Kemudian tentunya saya menjaga pola hidup yang sehat. Makan, saya pilih, kemudian pola hidup saya dari pagi sampai malam saya atur sedemikian rupa, dan kesenangan saya pada olahraga itu saya lakukan. Ini nggak usah disuruh saya kalau jalan kaki, lari, ke gym, push up, dan lain sebagainya itu nggak usah disuruh. Ya saya merasa syukur alhamdulillah badan saya sampai sekarang sehat, pikiran saya sehat, ya jasmani rohani sehat. Saya membandingkan nih ceritanya nih, membandingkan dengan kita kan kalau lihat kanan kiri kan kalau membandingkan dari berat badan, wah teman-teman saya ada yang sudah kayaknya udah susah gerak gitu ya, atau dari pola makan. Saya dulu perokok tahun 91. Ini mohon maaf kepada yang merokok nih. Saya merokoknya banyak, sehari 3 bungkus. Tapi tahun 91 saya berhenti total. Saya berhenti aja. Padahal sehari 3 bungkus selama sekian tahun lamanya. Nah, saya merasa saya berhenti bukan karena sakit. Setelah berhenti saya lari, almost kayak tiap hari saya lari. Sampai sekarang itu saya merasakan ini enteng banget badan saya. Tadi sebelum meeting saya tunjukin perut saya sama Mbak Nadine dan Mas Indra dari layar kaca ini nih. Kayak udah rata karena baju ini biasanya susah saya pakai. Ternyata baju ini bisa saya pakai dengan enak. Jadi perut longgar gitu ya. Ya alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang saya lakukan selama saya bekerja kemarin sampai dengan 2016? Ceritanya dengan pendapatan saya di Intertek dalam US dollar ya. Ketika krisis tahun 99 orang lain mengalami kesulitan, saya kayaknya enak-enak aja karena dalam uang saya dalam US dollar. Kemudian krisis 2008 saya juga mengalami hal yang enak-enak aja karena pendapatan saya dalam US dollar. Sementara orang dalam kesulitan. Saya lakukan banyak hal dengan uang yang saya dapatkan. Salah satunya saya membeli banyak aset ketika itu. Mungkin saya memiliki apartemen sampai mungkin kira-kira mungkin 8. Ini maaf bukannya saya ingin, cuma saya memberikan contoh betapa bodohnya saya. Ini kebodohan. Ketika itu memang pekerja asing, tenaga asing di Indonesia banyak. Jadi kebutuhan akan apartemen itu
bagus. Tapi kan tadi saya sampaikan roda kehidupan berputar. Ternyata it turns out to be different, apalagi sekarang. Ini menjadi liability sekarang buat saya. Saya harus bayar service charge, sinking fund untuk unit-unit apartemen yang saya miliki itu. Mungkin antara 60 atau 70 juta sebulan. Ini menjadi kayak hukuman sekarang buat saya. Setrap. Saya kena disetrap oleh apa yang saya lakukan. Dulu saya mempunyai mempunyai keanggotaan golf sampai 8. Waktu nggak ada. Tapi saya beli gitu aja. Karena kayaknya uang itu gampang. Sekarang jadi beban. Karena saya harus bayar iuran. Nah, ini yang kemudian memberikan saya satu arahan dalam kehidupan saya. Coba jadilah perencana keuangan yang baik gitu ya. Kalau uang lagi banyak, itu nggak bisa dihambur-hamburkan atau fokus kepada satu hal saja. Coba kita harus punya aset didistribusikan dengan sebaik-baiknya. So, teman-teman mungkin nanti akhirnya akan nanya ya, kok jadi agen asuransi sih, misalkan gitu ya. Kalau ujung-ujungnya mau nanya ke situ nih, sebelum nanya saya kasih tahu duluan. Jadi saya orangnya nggak bisa diem. Saya punya komitmen untuk selalu maju dalam kehidupan ini, jangan diam. Kemudian saya ingin bisa berpikir itu outside the box. Jadi kalau misalkan berpikir secara inside the box, sudah selayaknya saya sekarang ini hidup sebagai pensiunan aja kan. Udahlah di rumah, ngurus cucu, sarungan aja, banyak ke masjid, udah hidup dekat dengan Allah, sebentar lagi juga lo mati. Mohon maaf, menurut saya itu terlampau tradisional buat saya, itu bukan saya. Saya selama hayat masih di kandung badan, saya mau bergerak terus, dan gerak saya mau maju. Walaupun saya tahu, saya harus mengevaluasi diri, memperbaiki, tidak selalu apa yang saya lakukan itu benar. Nah, oleh karena itu, tahun 2000, saya kembali ke 2009 dulu. 2009 saya berkenalan dengan satu perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas. Jadi, ini mengenai security trading, bursa efek. Ketika itu saya belajar, tapi karena waktu saya sempit, sibuk, saya nggak terlalu fokus ke situ. Nah, selama sekarang 6-7 bulan terakhir sekarang, ini saya tekuni. Saya melihat apa yang bisa saya lakukan dalam hari-hari, terutama kalau kayak sekarang nih, pemerintah menetapkan PSBB misalkan gitu ya, banyak yang saya bisa lakukan untuk melihat pergerakan saham, dan saya turut di dalamnya, saya belajar, dan saya jual beli, saya bisa dapatkan banyak, ya mungkin banyak kesempatan untuk saya make money di situ. Kemudian, sebagai insurance agent, kemarin saya laporkan kepada Mas Indra Mbak Nadine, selama 2 tahun saya menjadi insurance agent, apa yang saya dapatkan sebagai pembayaran? Wah, ternyata lumayan banyak uangnya. Di samping saya mendapatkan proteksi, saya lebih paham apa yang namanya insurance, saya juga mendapatkan sesuatu di situ. Uangnya bisa ya almost menyentuh 3 digit ya. Jadi ini satu hal yang teman-teman, mungkin seorang saya yang usia 64 tahun, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak seluruhnya benar. Anda bisa koreksi, dan saya juga selalu mengevaluasi diri, tetapi yang jelas saya nggak mau biarkan waktu berlalu begitu saja. Nah, saya kira secara singkat mungkin pengalaman saya sampaikan seperti ini. Kalau nanti Mbak Nadine ada pertanyaan lebih lanjut, atau ini saya kembalikan kepada Mbak Nadine. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Joni. Dengar suara saya ya Pak ya? Dengar. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Joni. Ceritanya luar biasa. Saya catetin, tapi terkesima juga sama cerita dari seorang Pak Catat nih Joni Pak, ya. dicatat nih. Usia Wah, iya. 4 tahun ya teman-teman. Itu luar biasa banget perjalanan hidupnya ya, yang banyaklah pelajaran yang mungkin kita juga bisa ambil gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin langsung aja Pak Joni kita buka dengan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Silakan teman-teman bisa bertanya mungkin langsung aja raise hand atau mungkin Tulis. lewat chat. Silakan. Boleh teman-teman? Ya, sambil nunggu ya mungkin beberapa pertanyaan yang nanti mungkin akan diajukan ya. Yang pasti mungkin saya rangkum sedikit ya Pak Joni ya. Jadi kalau yang saya lihat ini seorang Pak Joni Rahmat yang memang dari Sukabumi ya, itu memang sudah aktif dari zaman mudanya ya. Jadi nggak heran di usia 64 tahun ini juga masih tetap terus aktif. Produktif. Di mana terakhir tadi sempat beliau bicara bahwa tidak mau membiarkan waktu berlalu begitu saja. Ya itu luar biasa banget ya yang bisa kita ambil manfaat maksudnya kata-kata itu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dengan Pak Uta ya. Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin di-unmute dulu. Iya, selamat pagi Pak Joni. Ya. Pagi Pak Uta, selamat pagi. Ya, saya terus terang amazing atau kagum lah sama Pak Joni yang ini motivasi juga buat saya, di mana bahwa ternyata tuh umur tuh nggak ngaruh gitu loh. Nah, saya artinya gini, saya pingin copas nih Pak, dengan apa yang telah Pak Joni lakukan di Pru otomatis ya Pak ya, maksud saya. Nah, Pak selama 2 tahun itu, ini kita bicara pada saat Pak Joni bergabung sampai dengan saat ini. Itu marketnya yang Pak Joni kejar tuh untuk mencapai target seperti itu tuh yang kayak gimana tuh Pak? Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, thank you Pak Uta. Saya jawab ya. Ya, silakan Mbak. Pak Uta dan teman-teman semua, saya mempunyai banyak lingkungan pergaulan. Maklumlah udah usia segini ya. Ada teman-teman seangkatan di AIP, ada teman-teman seangkatan di Lemhanas, di SMA, di mana gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa asuransi ini diperlukan oleh semua orang. Proteksi ya. Jadi kalau kita mengatakan asuransi dengan kata proteksi mungkin lebih enak ya, perlindungan. Setiap orang tentu memerlukan perlindungan. Nah, di dalam saya membuat target siapa yang kira-kira saya akan approach gitu, itu adalah mereka yang saya anggap memang satu memiliki kemampuan bayar, yang kedua memang membutuhkan proteksi. Nah ini dua hal ini bisa saya dapatkan di mana saja. Ada yang contoh saya berikan contoh. Teman golf saya, teman main golf, saya tahu nih teman saya ini usia 40, sekarang 42 atau 44 sekitar itulah. Itu kalau ngasih tip ke caddy itu bisa seluruh hasil kemenangannya nih, ceritanya kan kita suka ada isian. Menang 1 juta dikasihnya caddy 1 juta. Menang 2 juta dikasihnya caddy 2 juta. Kalau nggak menang, kalau kalah ya dia kasih 1 juta. Nah mainnya berapa kali seminggu? Itu bisa 3-4 kali seminggu.
bukan cuma di tempat yang sama. Dan dia bukan member di satu tempat yang sama. Jadi saya hitung dong, ketika saya main dengan dia sudah beberapa kali, sudah mendapatkan satu kenyamanan lah kita ngobrol gitu ya. Saya bisa ngitung, kira-kira dia spend berapa untuk main golf saja. Bayar caddy tip aja udah berapa. Misalkan kalau satu kali main dia kasih 1 juta, 3 kali main 3 juta seminggu. Seminggu ya. Berarti 1 bulan kalikan lagi. Kemudian bayar green fee, makan, dan lain sebagainya. Jadi saya datang sama dia 1 kali. Saya ajak bicara, saya bilang gini, bro, karena udah nyaman ya, udah enak. Lo gue aja. Lu spend uang untuk golf sekian banyak. Boleh nanya nggak? Apa? Lalu untuk asuransi, lu bayar berapa? Udah, gua udah punya asuransi, gitu kan? Ya oke, bayar berapa dan berapa proteksinya? Berapa ya katanya gitu kan? Ya adalah pokoknya. Nah, kalau sudah orang bilang adalah pokoknya gitu, pasti jumlahnya nggak besar karena itu bukan sesuatu yang signifikan buat dia. Terus saya sampaikan begini, bro, uang lu buang-buang hanya untuk kesenangan, nggak apa-apa, itu uang lu juga. Tapi sudah lu pikirkan belum, seandainya lu kenapa-napa, kita kan nggak pernah tahu. Udah cukup belum yang lu mau tinggalin? Ya nggak tahu, dia bilang gitu kan. Jadi dalam hal ini dia tentu membutuhkan guidance dari saya. Jadi saya berikan contoh, saya bilang, lu tuh harus sebisa mungkin tambah. Harus berapa tambahnya? Ya begitulah, kemudian lanjut kepada teknis ya. Ya singkat kata, akhirnya dia membuka 2 polis kepada saya. Nah, sampai sekarang nih, termasuk yang tidak lapse, tandanya dia kemampuan tetap ada, dan tanda yang lain adalah dia tetap memahami pentingnya arti proteksi bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Mungkin itu menjawab, Pak Utah, sepintas. Iya, menjawab banget tuh Pak, menjawab banget karena memang market saya sendiri juga saya tawarin sama kayak Pak Joni gitu. Rata-rata memang udah melek asuransi sih Pak. Cuma saya baru dapat ini quote-nya bahwa meskipun punya tetap ditawarin, kan dia berarti dia belum seberapa. Nah tadi itu tuh. Jadi karena pada saat saya tahu, gue udah punya ini udah 3 lah, 4 lah gitu rata-rata gitu. Ternyata tadi Pak Joni, ya yang kayak gimana gitu, yang lu punya itu kayak gimana. Nah itu tadi itu. Jadi tetap aja kita tawarin event itu dia udah punya gitu. Ya. Oke, Betul Pak Utah. Oke, thank you ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Joni ya. Boleh silakan lanjut. Ada Pak Hasan. Ada siapa ini? Pak Hasan. Pak Hasan, silakan. Pak Hasan Ani, silakan Pak. Pak Hasan Ani, ada pertanyaan Pak? Pak Hasan. Pak Ya. Hasan. Pak Hasan. Maaf Pak, saya tidak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Sorry, oh, Pak. baik. Oke. Saja Bu. Bu Cicin. Bu Cicin, ya. Bu Cicin dulu, Bu Cicin. Silakan Cin. Oke, sambil nunggu berarti Pak ini dulu deh. Pak Rudi. Pak Rudi ya. Belum. Ya udah, Oke. boleh. Silakan, Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, selamat pagi Pak Rahmat, Mother Sifu. Pak Joni. Pak Rahmat, Pak Joni Rahmat. Pak, tolong cerita dong Pak, kronologisnya kok bisa Bapak gini. Biasanya kalau orang udah top, biasanya kan kalau dengar agent merasa, bukan level saya tuh. Saya sudah punya ini. Di mana Bapak kenanya kok bisa tiba-tiba agent Pak? Tolong cerita ininya Pak, cerita kronologisnya biar nanti bilasnya ada kita kiat-kiat untuk merekrut orang seperti Bapak gitu Pak, Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Ya, Pak Rudi simpel aja Pak Rudi. Saya mungkin memang dari dulu ya. Ini kembali kepada karakter. Saya tidak mau membiasakan diri saya atau memanjakan diri saya Pak.
pada banyak kesempatan dalam karir saya bisa punya sopir, saya bisa punya pengawal pribadi, saya bisa punya banyak kemewahan, Pak. Tapi saya juga berpikir dan saya juga tahu bahwa di rumah juga saya bisa membersihkan WC, Pak. Jadi ini tergantung bagaimana kita men-setting diri kita sebenarnya. Saya juga dulu bersihkan kamar mandi, WC bisa, Pak. Saya orangnya saya mengatakan bahwa saya nggak mau tergantung pada orang lain, Pak. Dari dulu itu. Dulu ketika saya mempunyai sekretaris saya mau pulang, silakan. Saya bisa kerjakan sendiri, apa yang dia kerjakan buat saya kerjakan sendiri, Pak. Karena pada prinsipnya sekretaris saya itu hanya membantu saya. Artinya kerjaan dia, ya kerjaan saya. Bisa saya kerjakan, Pak, tanpa dia gitu loh. Cuma kan saya membagi waktu. Ya kan, ini mengenai time management dan responsibility kita membagi. Nah, dengan dasar berpikir seperti itu, saya nggak melihat pekerjaan saya sebagai businessman dengan pekerjaan saya, kalau kita anggap ini sebagai pekerjaan, sebagai insurance agent, itu satu keadaan yang bertolak belakang atau kayak langit dan bumi misalkan, gitu enggak, Pak? Ini tetap merupakan satu bisnis bagi saya. Kita melihat ini sebagai satu bisnis dan lebih jauh, ini memerlukan satu keahlian, Pak, pemahaman, karena banyak hal-hal aspek hukum di dalam asuransi itu yang kita harus pahami dan kita harus bantu orang untuk memahami karena ini kontrak, Pak, sifatnya. Jadi jangan cuma dilihat jualan polis itu terlampau sederhana, ya. Tapi manakala polis itu harus di-exercise karena seseorang mati, misalkan gitu, pemegang polis mati atau pemegang polis sakit, disitulah sebenarnya ketangguhan atau kemampuan seorang agen benar-benar dibutuhkan dan diuji sampai seberapa jauh dia memahami kontrak-kontrak yang dimiliki antara pemegang polis dengan insurance provider, dalam hal ini Prudential misalnya, sampai seberapa jauh gitu. Nah, banyak orang menganggap agen asuransi itu kayak sesuatu yang rendahan. Saya nggak ngerti, Pak, kenapa dia menganggap rendah. Doesn't happen to me, nggak terjadi pada saya. Karena buat saya seorang agen yang beneran itu dia harus smart, dia harus paham kontrak, Pak. Karena kita harus fight dengan insurance company-nya nanti. Seandainya, nah sekarang katakanlah gini, Pak, lepaskan dulu masalah asuransi jiwa. Kita bicara asuransi umum, misalkan mobil kita diasuransikan, rumah kita diasuransikan. Apakah kita yakin kalau sesuatu terjadi pada rumah kita, entah gempa, entah kebakaran, entah apa, asuransi akan ganti? Belum tentu loh, Pak. Anda harus baca baik-baik polisnya. Begitu pula dengan mobil. Ya. Jadi di sini, kalau seseorang itu sudah memahami, dan saya masih belajar, Pak, masih banyak yang saya nggak tahu mengenai kontrak dalam asuransi ya, Pak ya. Tapi kalau kita melihat dari aspek itu, kita bisa menghargai pekerjaan seorang agent itu, seorang insurance agent itu bukan rendahan, Pak. Tapi challenge-nya, di sini tantangannya memang bagaimana kita menseleksi nasabah atau calon nasabah. Jangan kita terbawa oleh satu pendapat ya bahwa cari nasabah 500.000 sebulan, ya setahun 6 juta, cari yang usia 30, 35. Pak, mohon maaf, Pak. Saya nggak mencari yang level kayak gitu, Pak. Saya mencari seseorang yang memang membutuhkan asuransi dan memahami nanti dia dapat apa dari polisnya itu kalau sesuatu terjadi gitu ya, resiko kehidupan, sakit ataupun meninggal gitu ya. Kalau misalkan sekarang kita bicara anak usia 30 tahun atau 35 tahun, polis bayar 500.000 sebulan, dia mati dia dapat 100 juta, matinya kapan, Pak, kira-kira anak umur 30 tahun? Umur 50? Belum tentu. Umur 60? Belum tentu, Pak.
Terus pada saat 30 tahun, 40 tahun kemudian sejak dia buka polis, itu 100 juta, itu kira-kira harganya berapa, Pak? Gitu loh. Ya, Pak ya. Jadi di sini kita harus jangan mengikuti ajaran ataupun apa namanya garis yang diberikan, itu kan sekedar example supaya dimudahkan saja. Cari aja nasabah dengan 500.000 sebulan gitu ya. Tapi ya hasilnya itu kemana gitulah nanti, Pak. Nah, di sini saya bermaksud mengatakan bahwa posisi kita sebagai insurance agent itu mengharuskan kita berpikir secara strategik, secara cermat, harus punya strategi kita mau kemana. Oleh karenanya kita selalu menamakan diri kita sebagai perencana keuangan gitu loh, Pak. Ya kan? Kalau kita ketemu calon nasabah, kita harus tahu dia membutuhkan apa pada saat dia kenapa. Kita bisa ngomong sama istrinya, misalnya, kamu sudah punya satu payung cadangan belum seandainya suamimu kenapa-napa nanti? Udah asuransi, punya polis, oke, harga berapa nilai pertanggungannya? Terus kita tanya lagi, apakah itu cukup dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dia tanggulangi setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahunnya? Uang sekolah, uang apa gitu. Kalau tiba-tiba pencari nafkah itu kenapa-napa, uang itu kan hilang, pendapatan itu hilang. Nah, disinilah peran seorang insurance agent itu diminta untuk menghitungkan. Coba deh hitungin gue perlu berapa jadinya. Kan nggak bisa kita bertitik tolak dari 500.000 sebulan gitu loh. Itu hanya akan menghasilkan berapa saya nggak tahu gitu kan. Nah, kira-kira gitu Pak Rudi. Saya nggak punya rasa malu untuk menjadi seorang agen asuransi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Yoni. Joni, satu lagi Pak Joni. Pak Joni, sebelum jadi agent, apa nasabah dulu apa gimana? Kalau kita kan jadi agent biasanya kan faktornya finansial, uang. Ujung-ujungnya kalau Pak Joni kan ibaratnya sudah aman lah masalah finansial. Waktu Bapak masuk jadi agent, jadi nasabah dulu, apa agent dulu Pak? Mungkin Bapak mau nanya apakah saya sudah menjadi nasabah sebelum jadi agent, itu Pak ya? Ya gitu. Oke, Pak gini Pak, saya kebetulan ya Pak ya, ini kembali kepada mungkin garis hidup saya nih Pak. Dalam pekerjaan saya, dalam usaha yang saya lakukan di Intertek dan Citra Buana, itu memang kami banyak melakukan pemeriksaan barang, menghitung jumlah barang sebelum dikirim, dan selama di perjalanan maupun setelah tiba, itu semua dalam kaitannya dengan asuransi Pak. Jadi apabila kapal misalnya ya tabrakan, itu saya periksa Pak penyebab tabrakan itu kenapa. Karena si pemilik kapal ini dia mau klaim asuransi gitu Pak. Dan saya adalah pemeriksanya. Jadi dengan kata lain mengenai asuransi ini sudah menjadi satu hal yang saya pelajari, saya kerjakan sudah cukup lama Pak. Kemudian itu untuk pekerjaan saya. Untuk diri saya sudah memiliki polis asuransi itu mungkin sejak tahun-tahun 90-an Pak, kira-kira. Ya Pak ya. Saya pengumpul polis Pak. Iya Pak Joni. Ya, jadi polis saya kalau dikumpulkan lumayan tinggi, ditumpuk gitu Pak ya. Lumayan tinggi. Nah, jadi dan saya nggak pernah nggak pernah punya waktu yang cukup untuk ketemu dengan agen asuransi lama-lama Pak ketika saya menjadi nasabah. Jadi saya cuma minta gini, oke, saya mau buka, tolong kasih tahu sama saya exclusion-nya apa. Jadi apa saja yang tidak di cover, itu aja Pak, saya cukup di situ, nggak usah lah dia cerita yang panjang-panjang buat saya kalau ternyata ada yang disembunyikan gitu ya. Ada yang tidak di cover nantinya. Saya tanya gitu aja Pak, apa exclusion-nya? Dan dia harus bisa jawab sama saya. Tunjukin, karena kan kontrak itu kan berlembar-lembar. Nah jadi itu perjalanan karir dan hidup saya nggak terlampau asing dengan masalah asuransi. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Joni. Siap, sama-sama. Pak Rudi, Pak Joni, boleh silakan lanjut Pak Juliater ya? Pak Juliater ya? Ya. Silakan. Oke. Ya, selamat pagi Pak Joni. Pagi. Ya,
Saya menangkapnya pagi ini sangat luar biasa ya. Yang pertama saya tangkap itu adalah yang mungkin yang menjadi bekal dalam kehidupan buat saya, diri saya sendiri adalah bagaimana produktif sampai akhir di kandung badan ya, hayat di kandung badan ya. Itu sangat kalau menurut aku pelajaran yang bisa saya tangkap di pagi ini dari Pak Joni. Terus yang kedua sih yang sebagian sih udah terjawab dari cerita Pak Joni tadi juga sih sebenarnya sudah terjawab. Yang saya ingin bukan bertanya ya, ingin Pak Joni bisa cerita nggak waktu apa yang dilakukan oleh leader Pak Joni sehingga kok interest banget masuk ke asuransi, sedangkan Pak Joni sendiri sebenarnya kan udah di level yang bukan untuk mencari income kayak kita ya, sudah sebenarnya untuk aset aja atau financial planning, perencanaan keuangan pribadi. Tadi saya udah Pak Joni bilang ya. Boleh cerita nggak Pak Joni bagaimana interestnya, apa yang diceritakan leader Pak Joni sehingga langsung oh iya bagus banget ini, saya fokus di sini nih. Boleh cerita nggak ke kita Pak? Pak Juliarto, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Jadi teman-teman mungkin sebagian besar sudah tahu, sebagian besar mungkin ada yang belum. Saya menjadi seorang agen asuransi itu atas kemauan saya sendiri. Jadi saya yang melamar, datang ke In-Company, ke Sopodel ketika itu, kebetulan Sopodel kantor kita nih, In-Company ketika itu baru berusia kalau saya tidak salah bulan yang kedua. Saya datang bulan pertama ya Mas. Ya, Januari, kalau Januari saya datang 11 Februari atau tanggal 8 Februari. Ya, dibawa oleh Bu Wilsa, leader saya, spouse saya nih saat ini. Nah, saya yang melamar oleh karena saya itu satu, saya tertarik kepada Mas Indra nih. Saya terus terang senang dengan cara berpikir Mas Indra yang sangat open minded. Saya pengen banyak belajar dari Mas Indra. Terus kedua, mungkin juga Mbak Nadine pinter menata kantornya sedemikian rupa, warna-warni dan letak. Saya suka. Jadi seketika saya merasa betah di situ. Dan ini kan bukan cuma kita yang ngomong ya, tapi banyak juga leader-leader dari KPM lain ketika diundang juga menyatakan bahwa kantor kita itu merupakan kantor yang tidak seperti yang biasa dikunjungi oleh mereka gitu, yang old fashion. Nah, jadi dari looks-nya saya udah langsung tertarik. Kedua, tadi saya nggak bisa diem, saya pikir saya pengen belajar lebih jauh gitu loh Pak, mengenai insuransi ini, khususnya asuransi jiwa. Dan tidak ada cara lain untuk saya bisa mengetahui kecuali saya masuk ke dalamnya gitu kan. Nah, kebetulan saya tanya sama Bu Wilsa ketika itu, tolong anterin saya dong, boleh lihat-lihat kantornya gitu kan. Nah, diantarlah saya ke sana, kemudian ketemu lagi pemiliknya yang sangat modest ini ya. Topinya aja topi pelaut ya. Khusus di acara Pak Joni. Iya. Yang ketiga, ternyata kan ada uangnya Pak. Kita sama-sama tahu bahwa semakin banyak kita membantu nasabah membuka polis, semakin banyak komisi atau pendapatan yang kita akan dapatkan. Jadi pengetahuan dapat, bekerja dengan orang yang menyenangkan, kemudian ada fulusnya gitu loh. What else you can expect gitu Pak. Semua hal itu menurut saya memberikan dorongan kepada kita untuk ya udah ikut aja gitu loh. Jadi kalau kemudian Wilsa yang saya tertarik adalah kepribadiannya tentunya, bukan masalah insurance-nya ya. Tapi kalau masalah insurance dan literaturnya dan sebagainya, secara waktu berjalan kita dapatkan melalui training-training, melalui banyak obrolan maupun kita membaca setelah kita berada di dalam. Itu kan Pak. Apa kira-kira menjawab nggak Pak Juliarto? Menjawab ya. Itu yang di step by step dari leadernya dulu yang langsung ingat sehingga jalan sampai sekarang, itu aja coba Pak. Oh, dari, kalau leader saya waktu itu Bu Wilsa ini galak banget, orang saya pakai PAA itu buka komputer salah masukin, nggak boleh nih, ini selalu harus ada. Saver ini berapa tahun
dan berapa jumlahnya kiri kanan langsung harus selalu diisi. Aduh ya siap. Nah gitu. Saya memang tidak mau buat saya Pak, segala sesuatu has to be right from the beginning. Jadi masalah asuransi kalau basicnya nggak kuat, menurut saya juga kita akan going nowhere. Jadi apa yang Bu Wilsa kasih tahu bahwa ketika ngisi SKS ya, saya hampir bilang ISQ. Hari Ginanjar itu Pak. Sales quotation di apa? Kan saya juga ikut zamannya pakai kertas, zamannya bawa printer, zamannya bawa tasnya Bu Wilsa tuh saya jadi pembawa tasnya saya masih ikut. Ngisi SKS tidak boleh salah karena beliau mengatakan dari atas itu harus karena kan kalau nggak mau ngitung kan, begitu hitung nggak mau. Saya suka lewat-lewat tuh, maklumlah mata kita kadang-kadang suka silap ya. Terus dia periksa, ini belum begini nih, maka ini harus selalu jangan lewat dulu ke bawah, ini dulu harus diisi. Oh siap gitu kan. Nah Pak Juliater, Bu Wilsa ini seorang yang juga senang kalau berprestasi. Itu leader saya. Jadi saya ikut dia karena saya lihat dia memang ingin berprestasi, ya saya juga sama. Ya kan? Jadi klop lah kita. Intinya adalah di situ, kalau teknis asuransinya Pak, teknis menjual, teknis lain, itu saya dapetin dari mana-mana termasuk dari Pak Juliater sendiri kok ketika di kelas gitu Pak. Ya, oke. Thank you. Thank you ya Pak Juli. Thank you Pak Juli. Juli, ya mungkin boleh saya tambahin sedikit ya. Jadi Pak Joni ini memang seseorang yang memang mau memasuki suatu misalnya kayak ini ya, suatu bidang baru gitu, benar-benar mau menekuni dari awal itu sendiri ya. Jadi mulai dari fast start jam dulu itu mau ujiannya itu baca satu persatu dan menjawab. Ya kadang-kadang kita sebagai leader, nggak apa-apa Pak, udah ini kok jawabannya. Enggak, saya mau baca. Saya mau jawab sendiri. Oh ya udah kita tungguin gini ya teman-teman ya. Jadi luar biasa banget Pak Joni Rahmat mau mengetahui semuanya tuh dari awal detail. Termasuk bikin ilustrasi itu bikin sendiri teman-teman. Ya, dan belajar dan coba-coba kutak-kutik sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru ya, belajar bikin ilustrasi itu seorang Pak Joni aja mau belajar gitu ya. Makanya apalagi kita yang baru-baru ya, masa nggak mau belajar sih untuk bikin ilustrasi sendiri gitu ya. Jadi Pak Joni saya lihat sendiri pertumbuhan dari yang pertama itu benar-benar mau terjun sendiri gitu, nggak mau digampangin, nggak mau semua kayak iya aja nggak mau gitu. Jadi harus tahu gitu detail satu persatu. Nah itu salah satu kerjanya yang aku bisa lihat ya Pak Joni ya. Gitu. Sampai polis pun juga Pak Joni tahu betul gitu. Ya polis Pak Joni sendiri seperti apa, maunya seperti apa itu Pak Joni tahu gitu. Jadi bagaimana pada saat menawarkan kebaikan ini ke orang tuh lebih powerful ya. Karena memang buat dirinya sendiri pun Pak Joni udah sadar betul gitu ya. Perlunya proteksi ini gitu. Itu yang mungkin yang bisa saya tambahkan ya Pak Joni ya. Iya, nanti kalau ada kesempatan saya ingin menyampaikan lagi mengenai mungkin ya ini katakanlah sesuatu yang saya bisa tinggalkan kepada teman-teman yang lebih muda gitu ya. Ya, silakan Pak. Tapi ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan kita jawab dulu. Masih ada dari Lavi, silakan Lavi. Pagi Pak Joni. Pagi Mbak Lavi. Ya. Pak Joni, aku mau tanya, menurut Pak Joni sebagai seorang dengan background bisnis ya, Pak ya, dan sudah cukup malang melintang, aku mau tanya kalau menurut Pak Joni dari kacamata Pak Joni, bagaimana sih prospek insurance bisnis di Indonesia? Tuh, prospek insurance bisnis di Indonesia, bagaimana marketnya ke depannya gitu Pak Joni? Thank you. Kalau saya tidak salah dengar, Mbak Lavi menanyakan bagaimana prospeknya ya mengenai pasar asuransi gitu ya. Ya, betul Pak. Ya, benar. Kayak marketnya bagaimana untuk kedepannya menurut Pak Joni? Ya. Thank you.
Secara singkat, saya melihat bahwa prospeknya itu sebenarnya masih ada, masih baik, Mbak Raffi, masih positif. Kita juga tahu bahwa banyak pakar-pakar ya di asuransi ini yang selalu melakukan research terhadap pasar, dan mereka yang akan memberitahu kita potensi pasarnya seperti bagaimana. Dan kita kan tahu ya bahwa sebenarnya secara persentase pemilik polis atau orang yang melek asuransi di Indonesia ini masih dalam persentase yang kecil. Oleh karenanya hal itu tentu membuat kita lebih optimis melihat pasar itu. Nah, cuma kita memang harus selektif di dalam memilih pasar. Jangan ngotot kepada pasar yang sama seandainya katakanlah itu tidak mendatangkan satu closing kepada kita. Itu yang mungkin Mbak Nadine dan leader lain selalu mengajarkan, memang harus memperbanyak prospek di situ barangkali, supaya tingkat kegagalan kita bisa kita tolerir oleh karena banyak orang yang mungkin dalam keadaan ketidakmampuan, terutama sekarang ini dengan adanya pandemik atau COVID-19 ini harus kita realistis memang lihat faktanya banyak orang dan perusahaan kehilangan kemampuan ekonomi. Ya, itu fakta. Dan ini akan berlangsung lumayan lama. Jadi kita harus bersiap-siap untuk melihat ini sebagai satu hal yang lebih sulit daripada sebelumnya. Namun demikian, berbicara mengenai asuransi kembali, ini adalah sebuah kontrak yang kita bisa tawarkan kepada siapa saja yang menurut kita memiliki kemampuan. Kan tidak seluruhnya dari segmen kehidupan ini, tidak seluruh industri mengalami kemunduran. Mungkin industri-industri perhotelan, turisme, makanan, mereka mengalami lumayan pukulan yang banyak ya, kemunduran, banyak hotel yang sepi, banyak orang nggak bisa traveling dan bla bla bla. Tapi sektor-sektor lain banyak yang mengalami masa emasnya nih sekarang ini. Sektor kesehatan misalkan gitu ya, industri kesehatan, komunikasi. Sekarang banyak orang karena memakai data segala gitu, wah ini mau nggak mau belanja datanya di Telkom, Telkomsel, dan lain-lain mungkin lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, hal inilah membuat kita tentunya harus shifting, harus bergeser dari mengarahkan pasar yang tradisional ke pasar yang khusus. Kita harus lihat nih sekarang, kita pilih. Jangan berhenti beraktivitas, karena kalau kita berhenti beraktivitas, kita nggak bisa melihat dunia itu seperti apa. Contohnya gini, kalau kita terlampau banyak diam di rumah oleh karena keharusan PSBB ini, maka yang kita lihat adalah dinding rumah kita terus-menerus. Kemudian yang kita dapatkan berita adalah dari TV. Itu semua kan sudah di-framing, sudah diatur. Kita nggak bisa lihat realnya di jalanan kayak apa. Tapi kalau kita ke jalanan, oh ternyata pasar masih jalan tuh, masih rame aja, jalanan masih sibuk dan bla 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 gitu. Ya kita lihat sesuatu yang lain berbeda kalau kita keluar. Nah ini saya jadikan sebuah contoh bagaimana kalau seandainya kita oleh karena COVID-19 ini menjadi berhenti beraktivitas. Ini akan merugikan kita. Saya mulai besok nih hari Kamis sudah mulai rencana main golf lagi. Karena buat saya puasa tidak menjadi penghalang untuk saya bisa berolahraga. Jadi besok insya Allah saya main dengan salah satu calon prospek saya. Nah, sikap optimis seperti ini harus kita miliki. Jangan sebaliknya kita memiliki sikap pesimistis. Karena kalau sikap pesimistis, terlampau takut gitu ya. Terlampau takut. Ada orang yang terlampau takut keluar rumah, takut sakit. Itu nggak salah menurut saya. Dia ingin melindungi, memastikan dirinya tidak terjangkit penyakit
COVID-19 ini. Itu sah-sah saja. Tetapi konsekuensinya, maka dia akan mengalami keterbatasan oleh ruang geraknya sendiri, oleh informasi yang dia dapatkan sendiri, nggak bisa dia survei, nggak bisa dia lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, bagaimana kalau saya tawarkan, kita tetap keluar, tapi memastikan bahwa memakai semua APD, ya, kita juga ketemu orang yang nggak sembarangan, kita harus pakai segala macam pelindung, dan kita pastikan kita juga nggak touch orang, kita nggak di-touch orang. Tetap berbicara jauh, mudah-mudahan dengan keluar dan melihat faktanya itu, kita bisa tahu real situation-nya seperti apa di luar. Nah, Mbak, mungkin saya menjawabnya agak kepanjangan, tapi intinya bagi saya, ini situasi yang memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, makasih Lavi pertanyaannya, makasih Pak Joni. Selanjutnya ada Budianto ya? Boleh? Aliung, silakan. Ya. Pagi Pak Joni. Pagi Pak Budianto, apa kabar? Kabarnya luar biasa Pak, dahsyat. Ya, salam sejahtera ya Pak Joni, salam sejahtera buat teman-teman semua. Oke, Pak Joni, nama saya Budianto, mau tanya nih Pak Joni. Pak Joni, seorang Pak Joni dengan latar belakang dan Pak Joni kan saat sekarang kita tahu nih Pak, ketika Bapak mau buat usaha atau kembangin bisnis, apakah itu yang baru ataupun yang lama mau dikembangin lagi kan bisa Pak, dengan kemampuan finansial yang Bapak milikin sekarang. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kenapa pilih bisnis prudensial Pak? Terus yang kedua, di prudensial ini kan Bapak udah jalanin sudah 2 tahun ya Pak ya, betul ya? Nah, selain uang yang Bapak terima dengan jumlah yang lumayan menurut Bapak, dan banyak mungkin menurut saya ya, per bulan yang Bapak terima selama 2 tahun ini, selain uang yang Bapak dapat, apa Pak? Selain uang ya, selain uang di prudensial Bapak dapat apa selain uang? Itu aja Pak pertanyaan saya. Ya, silakan Pak Joni. Saya pernah mengatakan kepada Sasa, kalau seandainya saya tahu atau kita ketemu lebih awal dan Sasa sudah menjadi insurance agent lebih awal, kayaknya saya akan join lebih dulu. Jadi gini Kak Budi, saya bisa membandingkan usaha yang memakai usaha yang tradisional, saya masih ada usaha itu, di mana kita harus mempunyai modal, kita harus mendirikan atau mempunyai kantor, kemudian kita harus melakukan marketing, kita punya keahlian, dan kita harus kerjakan itu, harus produksi, dengan segala risikonya, entah itu bisnis restoran, entah itu bisnis jasa apapun ya, intinya kan tetap memakai modal. Sekarang saya bergabung di Prudential sebagai agent, modal saya tetap ada Pak. Kalau dibilang nggak pakai modal salah. Saya juga bermodal, saya harus ngerti, saya harus ikut training, saya harus baca, saya harus ketemu dengan calon nasabah, apalagi kalau calon nasabah itu yang kelasnya kita harapkan lumayan, kita juga harus ngelus-ngelus dia dengan cara yang lumayan juga dong. Kalau misalkan saya harus bayarin dia main golf, itu kan bukan bicara uang sedikit kan gitu ya. Dan intinya tetap harus bermodalkan lah, ada modal. Tetapi di sini ada satu hal yang saya dapatkan di sini adalah bicara mengenai bagaimana memberikan kompensasi kepada seseorang yang telah dengan setia dan keyakinannya berani membeli sebuah kontrak. Kalau kita melihat kontrak itu dipenuhi oleh asuransi, dalam hal ini Prudential, kita rasanya lega dan senang. Betapa senangnya kalau melihat klaim dari nasabah itu
dibayar. Sampai kita kemudian ingin memamerkannya kepada teman-teman dan menjadi testimoni buat kita, ini klaimnya dibayar. Nah, ini suatu usaha yang kelihatan abstrak, karena kontrak itu baru akan terjadi ketika seseorang mengalami risiko. Betul ya? Kemudian tentunya saya juga suka di bisnis ini oleh karena Prudential itu menghargai agennya dengan cara-cara yang sangat baik. Kan kita tuh melihat tadi ya bagaimana pertanyaan dari Pak Rudi misalnya, kok bisa sih seorang bisnismen mau jadi insurance agent, seolah-olah orang yang tadinya ada di langit ke-7 mau turun ke dasar langit yang ke-7 misalkan gitu ya. Seolah-olah nih Pak Rudi, kita anggaplah suatu keadaan ekstrem begitu. Anggapan di luar sana rata-rata begitu Pak. Agent itu pekerjaan seperti nggak ada kerjaan lagi. Betul. Gitu Pak. Itu kita harus menjadikan tantangan Pak untuk merubah dia menjadi agen Pak kemudian. Pak. Baru dia tahu itu rasanya. Nah, saya mendapatkan banyak hal dari Prudential, entah asuransi lain ya, karena kita kan nggak kenal asuransi lain, saya nggak pernah ke tempat lain. Mereka memberikan penghargaan, even cuma 50.000 misalkan, satu polis sekian, ada harganya semua. Jadi ada barang, ada harga, ada prestasi, ada penghargaan gitu Pak. Sampai kepada jalan-jalan. Saya pernah sama Sasa, saya tanya, ini berapa ya bayarin orang berangkat ke Lucerne dan ke Berlin? 1.400 orang pada satu saat yang sama berada di tempat yang sama di luar negeri. Satu tempat disewa gitu ya, pesta besar-besaran hanya untuk menyenangkan agennya. Itu mereka itu lagi apa? Lagi entertain para agen-agen yang telah bekerja begitu keras, yang telah melewati masa ujian gitu ya, kan telah disaring orang-orang yang sana itu yang Star Club leader, yang melewati Star Club, Double Star Club, ataupun mungkin PCC. Harganya ada di situ Pak Budi. Memang ini menuntut satu kerja keras dari kita untuk mencapai itu. Ini kayaknya tahun ini Kak Budi akan mencapai nih, karena kayaknya di awal udah ngegas duluan, ya luar biasa. Tapi ini semua merupakan acuan yang harus didengung-dengungkan dan menjadi dreams dari setiap agen, setiap kita. Kayak sekarang kan Edinburgh sama London kalau nggak salah ya. Sebenarnya kita semua lah, kita bisa bayar lah beli tiket berapa sih, PP, segala macam. Tapi kan rasanya lain Pak, dibayarin dengan dihargain gitu Pak. Beda banget. Kayak di Mount Titlis mereka sewa satu tempat khusus. Mulai dari pintu masuk, gerbang masuk, sudah berkibar-kibar bendera Prudential sampai naik ke atas. Dan semua tempat itu di-charter hanya untuk kita. Mau kita selonjoran, mau guling-guling di es itu, nggak ada orang lain kecuali Prudential. Kecuali warna merah. Ketika itu ya, ini yang saya alami sendiri kan. Nah, hal-hal seperti itu memang suatu harga yang dibayar gitu kan. Kemudian ilmu-ilmu Prudential secara gratis. Tinggal kemauan kita aja. Agency update, ilmu, training, segala macam yang ada di Kokas, ada di INA, ada di mana sekarang gitu kan Pak ya. Ini semua menjadikan kita seorang agen yang tangguh, berpengetahuan, pokoknya menjadi seorang yang super sih menurut saya Pak. Yang saya nggak melihat itu akan bisa diberikan oleh perusahaan yang tradisional itu gitu loh. Orang harus belajar sendiri kalau misalkan seseorang mau naik pangkat, dia harus belajar sendiri dari S1 mau naik S2 supaya naik pangkatnya misalkan. Ya belajarlah. Perusahaannya nggak ngajarkan itu gitu loh. Nah, mungkin secara singkat, hal ini yang membuat antara lain ketertarikan saya untuk tetap berada di sini. Kira-kira menjawab ya Pak Budi ya? Oke Pak, makasih banyak. Sama-sama. Ada satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Bukan pertanyaan sih Pak, cuman ajakan aja. Kalau tadi Pak Joni cerita di awal kan suka bela diri nih. Silat sama karate.
Kalau saya silat sama kungfu, Pak. Nanti ajakan untuk sparring. Cuman kalau Bapak bisa ngalahin saya, nanti Bapak berhadapan lagi nanti sama guru saya, Pak. Kenal Ip Man kan, Pak? Ip Man. Leader saya, Pak, di Tekhoa. Iya. Saya sekarang Bapak bisa ngalahin saya, nanti Bapak ke Ip Man, nanti ke leader saya di Tekhoa, Pak. Sekarang saya udah takut. Saya bercanda ya. Makasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Sukses ya, Pak. Terima kasih semua. Iya, sama-sama sukses. Pengen lihat Budianto kungfu kayak apa ya? Ya, thank you Ada lagi, Pak Bu Joni. Rusli. Budianto, boleh ada lagi next? Siapa yang mau bertanya? Oh, yang dari Aliung mah kungfu panda itu. Iya, silakan. Oke. Pagi Pak Joni. Pagi. Luar biasa. Pak Joni, kebetulan saya kan ada beberapa undang ke nasabah saya untuk hadir ke acara meeting ini nih. Nah, beliau juga seorang pemilik perusahaan, direktur juga kan. Jadi dia agak ada pertanyaan nih ke saya. Saya juga agak bingung untuk jawabnya. Jadi saya pengen Pak Joni sendiri yang langsung menjawab. Pak, posisinya kan direktur utama nih Pak. Posisinya Pak Joni kan direktur utama. Bagaimana mengelola waktunya itu untuk menjalani Prudential serta juga tetap menjalani kerjaannya Bapak sebagai seorang direktur utama, Pak? Boleh dijawab, Pak? Mungkin di-sharing waktunya, pembagian waktunya atau seperti apa gitu. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih atas pertanyaannya. Kak Rusli, gini, ini bukan bermaksud mengajarkan ya, saya hanya bercerita dari pengalaman pribadi saya aja. Secara singkat, ini masalahnya kepada bagaimana kita memanage waktu, time management, kemudian juga masalah pendelegasian kewenangan atau delegation of authority. Saya bukan baru sekarang nih, dari dulu ini saya bercerita mulai dari saya memiliki usaha ya, dari berarti tahun 88. Saya nggak pernah meng-hire orang yang lebih bodoh dari saya. Kan ada tuh orang bos ya, atasan yang nggak suka kalau bawahannya lebih pinter. Supaya nurut, supaya dia yang jadi tampak lebih baik daripada anak buahnya. Jadi anak buah harus belaga bego kalaupun dia sebenarnya pinter gitu loh. Kalau saya sebaliknya, saya selalu ingin merekrut orang yang lebih pintar dan kalau bisa latar belakang pendidikannya lebih baik dari saya. Nah, secara kurun waktu, kalau saya sudah mempunyai anak buah, manajer atau direktur yang bekerja buat saya dan bisa saya percaya, itu saya berikan kepercayaan untuk dan saya mendelegasikan tugas dan wewenang saya kepada dia. Tinggal memang kalau ada yang harus saya tanda tangani dan memang tanda tangan itu harus Joni Rahmat, ya nggak bisa diganti lah ya, harus saya yang tanda tangan. Tapi lain-lain masalah pendelegasian kewenangan ini, ketika saya memegang 40 perusahaan di bawah kewenangan saya nggak merasa repot untuk mengatur itu semua karena saya mempunyai general manager dan kepala divisi yang menjalankan tugasnya untuk saya. Saya masih bisa berorganisasi, masih bisa bisa sekolah di Lemhanas 4,5 bulan. Bendahara umum PB Forki selama 2 periode. Saya bisa menjadi ketua umum alumni AIP selama 1 periode 2005 sampai 2010. Padahal saya mempunyai 40 perusahaan yang harus saya awasi. Tinggal bagaimana kita mendelegasikan kewenangan kita. Nah, begitu pula kalau sekarang nih, apalagi sekarang, yang saya nggak bisa delegasikan main golf itu harus untuk saya sendiri kan. Masa skornya saya titip orang gitu kan, kenikmatannya pun nggak saya dapatkan kalau saya titipkan. Itu saya mainkan sendiri. Tapi selama saya main golf, saya memang nggak mau diganggu oleh telepon, WhatsApp maupun email. Nanti akan ada waktunya saya buka.
Tapi kemudian ada waktunya nanti saya jadwalkan untuk saya bisa melakukan tugas-tugas saya. Dan saya harus korbankan waktu istirahat saya, pulang nanti malam, ada waktunya saya 1 jam, saya melihat dokumen-dokumen, saya tanda tangani. Kadang-kadang kalau malam udah lelah, saya lakukan itu setelah sholat subuh, karena pada waktu pagi itulah kita masih cerah berpikir gitu ya. Jadi artinya tidak saya lepaskan begitu saja, tinggal kita mengatur waktunya. Dan kita tahu kalau sebagai pimpinan, di mana kunci yang harus kita pegang itu kita tahu kok. Ada yang nggak bisa kita lepaskan, ada yang kita ini. Saya masih bisa mendapati kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang saya. Mungkin dia pikir, apa kira-kira Pak Joni baca nih, masalah penyusunan SPT, misalkan itu. SPT penting, saya yang tanda tangan loh di RUT. Misalkan. Saya akan dituntut kalau seandainya salah. Saya masih bisa dapetin kesalahan kalau memang itu salah. Nah, jadi di sini memang dituntut satu kemampuan untuk bisa mengatur waktu, tapi juga kita mempunyai satu kepercayaan kepada anak buah untuk bisa melakukan tugasnya. Ada usaha orang lain, ada perusahaan yang besar sekali, cek 5 juta aja masih bosnya yang tanda tangan. Bayangkan saja, perusahaan seukuran kayak gitu, cek 5 juta harus dia yang tanda tangan. Itu setumpuk begini setiap hari harus dia tanda tangan nih. Terus mau ngapain aja, spend his time just behind his desk untuk menandatangani itu, aduh buat saya nggak banget deh. I want to enjoy my life. Oleh karenanya, ya kita harus bisalah melakukan delegation of authority dan time management. Mudah-mudahan ini menjawab ya. Kalau Ya, untuk sangat insurance menjawab. agent, ya kalau untuk insurance agent kan kita bisa lakukan berbarengan ya. Kita ngobrol-ngobrol juga kan dengan calon nasabah, itu kan orang yang kira-kira selevel dengan kita lah. Entah itu dia eksekutif, entah itu business owner gitu ya. Saya rasa itu bisa sembari jalan. Oh, oke. Pak Joni, satu pertanyaan lagi, Pak Joni. Pada Ya. saat Pak Joni pertama kali jalanin memutuskan untuk masuk sebagai insurance agent, mencoba di peluang ini, opportunity ini, kan pasti ada ketemu tuh ya kendala-kendala seperti mungkin pandangan-pandangan dari rekan-rekan bisnisnya Pak Joni atau itu rekan golf gitu. Boleh nggak sharing Pak Joni? Yang ditemukan itu adalah kendalaan seperti apa ya yang bakal jadi supaya ada gambaran nih buat orang-orang yang berpikir mungkin mau join, yang punya level di kelas Pak Joni, dia udah punya gambaran akan menghadapi masalah seperti apa nanti di lapangan. Seperti itu Pak Joni. Oke, terima kasih. Ya itu tadi kita punya Lai nih, Lai Rudi udah ngomong kan, anggapan orang secara umum melihat seorang agen asuransi itu seperti kayak dari gunung lihat ke kaki gunung gitu ya. Jadi turun ke bawah gini. Sekarang, kalau sekarang saya memberikan satu bayangan, bagaimana antara 2 orang yang bertemu, satu pangkatnya lebih tinggi daripada yang lain. Pasti si yang pangkatnya lebih tinggi, dia melihat kepada yang pangkatnya lebih rendah, ya agak gimana gitu ya. Tapi kalau si yang pangkatnya lebih rendah itu ternyata setelah bicara, setelah diajak diskusi, mampu melayani pembicaraan itu, bahkan mengemukakan ide-ide, memberikan saran dan masukan yang selevel dengan pangkat yang lebih tinggi itu, kira-kira pandangan orang itu akan berubah nggak? Ya. Nah di sini, dalam pandangan saya, memang pandangan umum terhadap seorang agen asuransi yang seolah-olah merendahkan pekerjaan itu, ini merupakan tugas kita untuk kita rubah. Cara merubahnya adalah kita harus menjadi seorang agen asuransi yang pintar, yang berkualitas, yang bisa melayani nasabahnya itu jangan cuma ketika mau dapetin bisnisnya, tapi bahkan setelah bisnisnya dapat juga tetap menjadi bagi si nasabah itu, di mana dia akan merasa berterima kasih dan menghargai keberadaan agen asuransi.
mohon maaf ini bagi kaum wanita, memang ada anggapan ya, dulu ya, entah kalau sekarang, kayaknya ada yang sampai bilang tuh tanda tangan di atas perut misalkan. Atau agen asuransi itu pasti perempuan. Makanya ketika lihat agen asuransi seperti saya, kaget lah. Gua kira perempuan. Nggak taunya Joni Rahmat yang keluar gitu ya. Nah, kan itu cerminan yang sangat merendahkan. Bahwa agen asuransi harus berambut panjang, harus roknya tinggi, setinggi-tingginya sampai mendekati pahanya atau apa. Kemudian ya cuma melambai-lambaikan kertas untuk tinggal tanda tangan. Pokoknya Bapak tanda tangan aja deh. Nanti kita bicarakan nanti kalau ini. Nah, kayak gitu memang isinya kosong, melompong. Makanya pasti akan direndahkan. Tapi kalau kita bicara, misalkan kalau agen asuransi itu seorang perempuan, ketika direndahkan oleh calon nasabahnya, dia harus coba untuk bisa mempunyai waktu mengedukasi calon nasabahnya. Pak, sebentar ya, saya kasih tahu dulu ya, Bapak udah paham belum mengenai ini? Bapak punya waktu untuk bicara, saya jelaskan semua ini. Robah pemahaman itu, yang salah itu menjadi pemahaman positif gitu loh. Nah ini memang kita tahu bahwa kita harus bisa mengengage nasabah itu setelah dia merasa nyaman, ya. Kita harus punya sediakan waktu untuk bisa dia duduk dan mendengarkan kita. Nggak gampang memang. Saya pun ketika mendapatkan pengalaman, saya banyak orang kaget, ada yang kemudian ya mungkin secara sopannya nolak secara halus gitu ya. Ada, saya mengalami penolakan juga banyak kok. Tapi bagi saya itu nggak jadi masalah karena bisa saja orang itu nolak karena dia emang nggak mampu bayar, mungkin dia juga nggak mempunyai kemampuan saat itu dan lain sebagainya gitu loh. Nggak selalu harus saya berhasil gitu ya. Saya tuh kayaknya kalau semua satu kali sapu terus berhasil, nanti Joni Rahmat menjadi sombong gitu ya. Nah, dan saya nggak mau, jangan dikasih kayak gitulah. Berikan saya kegagalan juga untuk saya belajar. Oke, terima kasih Pak Joni. Iya, terima kasih kembali. Ya, oke, luar biasa ya. Seorang Pak Joni Rahmat ingin diberikan suatu mencoba untuk ada kegagalan juga ya Pak ya. Jadi nggak semuanya lancar, itu luar biasa. Oke, boleh ada lagi teman-teman yang lain? Nggak ada ya. Oke, mungkin Pak Joni mungkin mau menambahkan lagi tadi ya. Ini yang pertanyaan udah nggak ada. Boleh nanti Pak Joni tambahkan lagi apa yang tadi mau disampaikan. Kemudian pesan-pesan moral ya Pak, mungkin secara umum ya, bahwa seorang Pak Joni Rahmat sebagai pebisnis memang mindsetnya luar biasa ya, dari zaman masih di Sukabumi, zaman SMA itu sudah mengatur ya, sudah melihat bahwa Pak Joni ingin bercita-cita keliling dunia, ada dua pilihan, menjadi pilot atau pelayar gitu ya, tapi karena kondisi yang nggak memungkinkan untuk menjadi pilot atau mungkin takutnya nanti kalah pada saat jadi pilot, jadi akhirnya switch untuk pilih menjadi seorang di pelayaran gitu ya. Itu hal-hal yang kayak gitu kan jarang ya, maksudnya untuk anak muda bisa berpikir sampai sebegitu jauh ya, akhirnya hasilnya sekarang ini gitu. Nah jadi selain tadi yang Pak Joni akan tambahkan, boleh terakhir adalah sebagai pesan moral Pak untuk kita yang masih muda-muda yang kadang-kadang mungkin masih sotoy-sotoy yang pengalamannya jauh, masih belum apa-apa dibandingin Pak Joni gitu ya. Boleh silakan Pak Joni. Iya, terima kasih Mbak Nadine, Mas Indra. Sebelum kita tutup ya mungkin saya sampaikan beberapa hal yang merupakan refleksi diri bagi saya juga. Yang pertama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan kepada saya rasa mawas diri. Saya berusaha untuk selalu melihat diri saya dan mengevaluasi setiap hari apa yang saya sudah lakukan, kalau saya salah di mana dan apa yang harus saya perbaiki. Karena saya ingin menata hari depan yang lebih baik daripada hari kemarin. Jadi setiap hari kita diberikan pilihan. Setiap hari ya, pagi hari kalau bagi orang-orang Muslim tentu setelah sholat subuh,
pagi kita tuh mau ngapain hari ini. Options ada pada kita. Choices, pilihannya ada pada kita. Tinggal kita pencet tombol yang mana. Belok kiri, belok kanan, lurus, berhenti, atau berjalan atau lari, semua ada pada kita. Nah itu bagi setiap orang memang situasi dan kondisinya pasti tidak sama. Hanya satu hal, kalau kita mau melakukan hal-hal yang positif pada hari itu, pikiran kita sudah kita arahkan kepada sesuatu yang positif. Pasti baik hasilnya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa hidup ini memang tidak seindah ketika seorang pelukis atau seorang penyair membuat satu puisi ya. Dalam kenyataannya, hidup ini ada up and down. Ada ups, ada down. Ada naik, ada turun, susah, senang, semua silih berganti. Seperti kalau kita melihat orang yang surfing, peselancar, dia berada di gelombang menuju ke pantai, dari tinggi menjadi rendah. Kita bayangkan peselancar ini berusaha untuk selama mungkin, sedapat mungkin dia kejar puncak gelombang itu. Dan dia selalu berada di atas gelombang tersebut. Janganlah gelombang yang ada itu menenggelamkan dia. Kalau seandainya naik lagi, kemudian dia usahakan untuk berada di atas gelombang itu lagi. Nah, kalau kita mempunyai sikap yang seperti itu, maka kita tidak akan mudah patah, tidak akan mudah menyerah. Kita tahu bahwa segala sesuatu ini pasti ada akhirnya, dan seandainya kita tetap stay strong, maka kita akan mencapai, kita akan berada, kita nggak mau tenggelam, pasti kita di atas. Nah itu saya coba untuk menerjemahkannya kepada keadaan kita saat ini. Memang ya secara realistis segala sesuatu slow down gitu kan. Tapi coba kita bersikap seperti seorang peselancar itu, meyakini bahwa segala sesuatunya itu akan sementara saja. Kita bersiap-siap untuk selalu naik di wave berikutnya. Jangan sampai apabila wave berikutnya itu datang, kita yang malah kemakan dan kena gelombang itu hanyut malah dan tenggelam. Berkali-kali dalam kehidupan saya dihadapkan kepada pilihan, kepada choices, kepada options. Yang selalu saya lakukan adalah mencoba mencari yang lebih baik, yang lebih less kompetitif, yang lebih memberikan saya satu jaminan untuk berhasil. Walaupun risiko selalu ada. Saya seorang risk taker, berani mengambil risiko, tapi saya menghitung dulu risikonya seperti apa. Kemudian saya nggak mau tinggal tetap pada satu keadaan apabila keadaan ini tidak memberikan perubahan buat saya. Karena bagi saya kalau kita tadi misalkan tadi saya sampaikan, kalau kita diam di rumah aja ya nothing happens kan. Nothing is going to happen to us. Tapi kalau kita keluar, kalau kita lakukan sesuatu, something will happen. Dan kalau kita memilih yang baik, pasti juga akan yang baik insya Allah terjadi pada kita. Mungkin itu kira-kira Mbak Nadine, Mas Indra yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Joni. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi mungkin sebelum saya akhiri, saya simpulkan lagi ya bahwa kita pesan-pesan dari Pak Joni tadi ya bahwa kita harus selalu mengevaluasi diri, kita harus juga mawas diri ya dan menata hari depan lebih baik karena tiap hari kita selalu diberikan pilihan. Ya, semua kembali kepada kita mau memilih jalan seperti apa gitu ya. Dan kita juga harus memiliki sikap yang selalu stay strong ya teman-teman. Seperti tadi bersikap seperti peselancar ya, jadi selalu siap gitu ya menghadapi apapun gelombang yang ada di dalam kehidupan kita ya, dan selalu mencoba mencari
sesuatu yang lebih baik, walaupun semua ada resikonya. Itu luar biasa. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Joni atas sharingnya, atas ceritanya yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil hal-hal positif dari seorang Pak Joni Rahmat dan bisa sukses seperti beliau. Ya. Ya, mohon maaf mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dan diambil hikmah positifnya. Kalau ada salah-salah kata, hal yang negatif, itu mohon dimaafkan. Ya. Selanjutnya, semoga kita selalu sehat ya dalam menghadapi hari-hari depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Joni. Boleh kita kembalikan kepada Adek, boleh silakan dilanjutkan. Ada apa, Bu Lafi? Oke, terima kasih Pak Joni, terima kasih Bu Nadine atas sesi pagi ini yang luar biasa. Terima kasih juga buat para nasabah dan tamu yang sudah datang ke acara kita ya pagi ini. Untuk acara berikutnya, kami akan juga mengadakan sebuah virtual seminar ya bertema syariah. Nah, syariah ini sesuai dengan motonya Prudential Syariah untuk semua. Jadi semua bisa menggunakan rekening syariah ya intinya. Ini diadakan hari Sabtu tanggal 2 Mei, yaitu Sabtu besok nih jam 10 pagi sampai jam 12. Itu bagi teman-teman, agent, leader, ataupun nasabah, sangat diharapkan untuk bisa menghadiri kembali ya acara kita berikutnya. Yaitu dengan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Helmi dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Saya tambahkan sedikit bahwa acara syariah untuk semua itu mungkin lebih membicarakan apa itu syariah, apa itu konsep syariah secara umum gitu ya, Lafi ya. Ya, betul. Oke, jadi saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya buat semua para peserta di acara ini ya, termasuk juga para undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap dari kami. Kami tunggu ya untuk bisa hadir di acara-acara kami selanjutnya yang tentunya nanti akan di-share melalui yang pengundangnya masing-masing ya. Saya rasa itu aja. Sekali lagi terima kasih Pak Joni, terima kasih Wilsa. Terima kasih Pak Joni. Semuanya. Terima kasih Wilsa, Terima kasih Pak Joni, makasih Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya. Sari, terima kasih ya datang. Sari, makasih udah datang. Makasih para tamu ya, tadi ada beberapa. Ya. Oke, saya rasa itu aja acara hari ini. Alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.